Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dalam konten kali ini saya tidak akan bernyanyi seperti biasanya, tapi saya akan membuat sebuah konten yang berisikan edukasi, yakni tentang bagaimana mengemudi mobil manual bagi para pemula. Keuntungan dalam mengemudi mobil manual ini yakni dari sisi responsibilitas tenaganya, ketika berkendara jauh lebih enak karena responsif tadi. Dan kali ini kita akan menggunakan mobil sejuta umat yang tak lain dan tak bukan adalah Toyota Avanza seperti ini ya. Ya, jadi dimulai dari langkah-langkah sebagai berikut ya. Yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai untuk menghidupkan mobil ini adalah kunci kontak ya teman-teman, seperti yang saya pegang. Ya, ini kita masukkan ke kontaknya ya. Nah, terus kita putar ke kanan sekali. Nah, ketika kita telah memutar kontaknya ini, maka fungsi-fungsi kelistrikan yang pertama kali hidup yakni tap ya, tap radio. Nah, tapi yang lainnya belum berfungsi seperti saklar-saklar dan lainnya. Oke, kita putar lagi ke kanan. Nah, dalam kali ini posisi mobil udah on ya, kelistrikan sudah fungsi, mulai dari power window udah fungsi, terus ada ini apa, spionnya ya, udah fungsi ya, ini udah posisi on, siap dihidupkan. Oke, kita tekan sekali ke kanan ya, seperti ini. Nah, baik, sekarang mobil telah hidup. Setelah mobil hidup, maka akan terlihat lampu-lampu indikator yang tadi nyala akan padam dengan sendirinya, yang menandakan bahwa saya tidak ada problema atau masalah yang terjadi pada mobil. Hanya ada lampu merah seperti ini, yakni lampu yang menunjukkan ini apa, fungsi rem tangan masih dalam posisi hidup ya, rem tangan. Iya, untuk selanjutnya akan saya kenalkan beberapa indikator yang untuk memantau fungsi-fungsi yang ada pada mobil. Kalau Avanza mungkin ada di beberapa mobil posisinya beda, tapi tidak jauh beda, ada lambangnya ya. Ini seperti mesin petrol station atau pom bensin ini ada menunjukkan bahan bakar. Kemudian nih RPM ya, RPM ya, ini ini RPM ya, tuh ketika digas. Nah, idealnya ketika kita mengemudi itu RPM ada di 3000 ketika berkendara 60 sampai 80 ke atas ya. Di atas itu mungkin bahan bakar akan lebih boros. Nah, ketika mesin idle atau mesin tidak digas atau diam seperti ini, maka idealnya RPM berada di angka 1000 ya. Nah, kalau ini kecepatan. Jadi ketika semakin kita maksudnya untuk mengukur kecepatan ketika berjalan. Nah, yang ini ada namanya temperatur suhu mobil ya, mesin. Jadi kalau misalkan idealnya jarumnya berada di tengah ya, tidak melebihi. Kalau melebihi itu kita wajib untuk berhenti dan mengecek kondisi temperatur untuk mendinginkan. Oke, setelah tadi pengenalan indikator, akan kita kenalkan untuk fungsinya ya, untuk fungsi pengendalian mobil ya. Ini yang pertama ada kemudi ya, kemudi. Nih, ada klakson. Kemudian ini ada fungsi untuk untuk menggerakkan spion ya. Jadi kalau ini dipencet, ini ada left, right, left spion kiri, right spion kanan, mirror. Nah, di sini kita atur untuk ininya untuk rotasi spionnya ya. Kemudian ada persneling. Pada umumnya ya, persneling manual. Depan kiri ada G1, G2, tinggal tarik lagi ke belakang. Kiri belakang. Oke, untuk ketiga kita dorong ke tengah, dorong perlahan secara halus. Nah, ini 3. Kemudian gigi 4 ke belakang. Kemudian gigi 5. Nah,
Nah, untuk mobil manual rata-rata di Indonesia untuk minivan atau MPV dan sebagainya itu 5 percepatan ya. Nah, jangan lupa untuk menekan kopling terlebih dahulu. Tekan sampai habis. Nah, baru dimasukkan gigi seperti itu kawan-kawan. Jika tidak sampai habis, maka pengoperan transmisi tidak akan maksimal dan bahkan menyebabkan kerusakan pada sektor bak kopling atau clutch-nya ya. Baik teman-teman. Nah, ini ada namanya rem tangan. Kalau untuk mobil manual dia masih menggunakan sistem apa ya? Masih mekanik banget sih. Kalau pada truk-truk besar baru dia pakai sistem spring. Spring itu ada pegas yang menahannya, jadi tidak cukup untuk mekanik seperti ini ya. Gitulah pokoknya ya. Kemudian kita lihat kaki-kaki, ada fungsi yang sebelah paling kiri kopling ya, seperti yang dijelaskan. Kemudian di tengah ada rem dan gas. Lihat ya, kopling, rem, gas. Nah, ini perlu teman hafalkan di luar kepala. Jadi pada saat mengemudi kita tidak akan melihat lagi ke bawah, akan tapi fokus untuk melihat ke depan ya. Ada fungsi untuk memantau keadaan sekitar. Ada spion ya, spion kanan, spion kiri, ada spion di tengah. Fungsinya untuk melihat kondisi situasi dan kondisi di sekitar kita pada saat berkendara supaya lebih aman tentunya. Oke, selanjutnya ada yang namanya fungsi pendukung. Apa saja yang menjadi fungsi atau perangkat-perangkat pendukung dalam berkendara? Ya, ini ada tombol hazard. Nah, hazard ini berfungsi ketika kita dalam kondisi darurat, pada saat di depan ada kecelakaan dan kita mengerem, pada saat itu kita wajib untuk menghidupkan hazard. Nah, yang teman-teman perlu ketahui ketika yang tidak perlu untuk dilakukan untuk menyalakan hazard ketika sedang jalan berkabut, terutama di jalan tol. Karena hazard itu fungsinya untuk ketika ada kecelakaan atau biasanya ketika truk-truk tronton bermuatan lebih ketika menanjak. Nah, itu wajib menyalakan hazard. Yakni kita menandakan tidak boleh menyalip di kedua arah, di kiri ataupun kanan ya. Oke, itu hazard. Kemudian selanjutnya ada riting. Kita nyalakan, tarik ke bawah. Nah, ketika kita menarik tuas sein atau riting ini ke bawah, nah maka akan kanan. Terus sebaliknya kiri, kanan, kiri. Oke. Ketika mana nih? Next. Terus kita puter. Nah, ke depan ini ada lampu kota, lampu utama. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini tambahan lampu kabut. Pada tiap mobil fungsinya mungkin tombolnya beda-beda kan, tapi tidak jauh beda. Pokoknya ini sektor untuk sein ya, untuk sein dan lampu. Sein, lampu. Oke, baik. Ini yang sebelah kiri ya. Oke, biasanya ini tidak jauh dari wiper, fungsi wiper ya. Coba kita tarik ke depan. Nah, dengan sendirinya wiper akan bergerak, akan menyeka kaca bagian depan. Nah, ini yang untuk wiper belakang. Nah, ketika kita tarik ke bawah, nah wiper akan berjalan. Semakin ditarik ke bawah, maka wiper akan bergerak semakin cepat menyesuaikan kondisi hujan. Semakin lebat hujannya, maka kita harus lebih cepat lagi ininya. Oke, mungkin itu pengenalan dasar dari pengoperasian mobil ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas ke pelajaran selanjutnya, ini mengemudikan mobil. Baik, sekian teman-teman, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.